Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, berjumpa kembali di podcast KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, ngerujak ngerumpi seputar pajak. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat, yaitu aplikasi terbaru yang baru saja diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kira-kira apa aplikasi tersebut? Nah, aplikasinya adalah IPBK atau Elektronik PBK. Perkenalkan, saya Putri Indriana dan bersama saya sudah ada dua orang narasumber dari tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Yang pertama ada Mas Sigit dan juga ada Mbak Dita. Halo Mbak Putri. Halo Mbak dan Mas, gimana kabarnya Mbak? Halo Mbak Baik, Putri. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kawan pajak semua juga dalam keadaan sehat. Nah, kita langsung aja ya Mas Mbak ke topik kita hari ini yaitu IPBK. Nah, sebelum kita masuk mengenai IPBK, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu tentang pemindah bukuannya dulu ya, atau PBK-nya ini. Mungkin ada beberapa dari kawan pajak yang juga masih belum tahu nih apa itu PBK. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas Sigit, PBK itu apa ya? Oh iya, oke. Jadi gini kawan pajak, sepertinya PBK itu sebenarnya sudah familiar ya sama kawan pajak sekalian, bahwa PBK itu merupakan salah satu cara untuk membetulkan penyetoran pajak yang salah atau juga yang lebih gitu. Jadi salah satu mekanisme untuk membetulkan kesalahan pembayaran pajak. Jadi kan pembayaran pajak itu kan tidak sembarangan Mbak Putri dan kawan pajak sekalian ya. Jadi ada ininya, ada kode akun pajaknya, ada kode jenis pajaknya, ada kode jenis setorannya gitu kan. Jadi nanti misalnya kawan pajak setor ke kode untuk PPN atau kode untuk PPH tapi terbalik gitu. Setornya PPN padahal niatnya untuk PPH, atau sebaliknya setornya PPH niatnya untuk PPN, itu bisa diajukan PBK. PBK ya. Itu iya. Dan PBK ini termasuk permohonan yang favorit ya. Favorit Ya. Banyak sekali. Cukup banyak ya berarti iya, ya Mas ya. permohonan PBK ini. Itu aturannya masih aturan lama terkait PBK ini, yaitu aturan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014 itu. Dan nanti dengan PBK ini otomatis akan menyesuaikan kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh kawan pajak sekalian. Baik, jadi untuk aturan PBK sendiri tadi di PMK 242 ya Mas ya, tahun 2014. Nah, ya, masih tahun lama. Tahun lama ya, belum diperbarui berarti belum ya. Diperbarui. Baik. Kalau kawan pajak cermati tadi ada keywordnya ya Mas ya. Keyword atau kata kuncinya adalah kesalahan pembayaran. Nah, kira-kira kesalahan pembayaran seperti apa saja nih Mbak Dita mungkin ya yang dapat diajukan pemindah buku? Oh ya. Jadi kesalahan pengisian formulir SSP atau pembuatan kode billing. Jadi misalnya salah ngisi nama NPWP, lalu NOP, tahun pajak, masa pajak, itu juga bisa. Terus jenis pajak, kode jenis setoran, lalu kesalahan jumlah pembayaran. Jadi kalau salah ngisi harusnya itu 1 juta, tapi dia ngisinya 10 juta, bedanya banyak banget kan ya. Nah itu nanti bisa di PBK, tenang aja, jadi nggak usah takut. Lalu kalau dapat STP, itu kan ada ada nomor ketetapannya ya. Nah itu kalau salah nulis nomor ketetapannya bisa di PBK juga. Lalu kalau mau pemecahan SSP itu bisa. Dan kalau jumlah pembayaran pada SSP dan kode billing atau bukti PBK-nya itu lebih besar dari pajak terutangnya ya, itu juga bisa di PBK. Oh baik. Itu sih beberapa yang bisa di PBK ya. Oh iya baik. Jadi kalau misalnya kawan pajak itu salah bayar pajak gitu ya Mbak ya, itu nggak kemudian uangnya hilang gitu ya, tapi menjadi saldo yang bisa diajukan pemindah bukuan gitu ya. Oh baik, seperti itu ya. Nanti, sekarang ini informasinya nanti akan ada ini, jadi ada
istilahnya deposit pajak Mbak Putri. Oh, baik. Nanti di tahun 2024 ya, nanti kan ada aplikasi baru di perpajakan, nanti ada deposit pajak. Jadi kawan pajak misalnya nih bingung nih mau setor apa saja, mau setor untuk pembayaran apa, kita bisa bayar dulu ke jenis setoran tertentu. Kemudian setelah bayar ke jenis setoran tertentu itu, kita bisa pindah bukukan ke jenis-jenis pajak yang kita butuhkan. Oh, baik. Gitu. Jadi itu salah satu trik juga untuk menghindari terlambat setor. Keterlambatan setor. Iya, Ya, itu salah satu cara untuk menghindari. Kan ada kalau terlambat, kita terlambat setor, terlambat lapor gitu ya. Nah, terlambat setor itu antara lain bisa dengan cara itu. Oh, baik. Nanti untuk menghindari denda keterlambatan itu ya, Mas. Iya. Jadi ada semacam dompet lah ya yang bisa betul. dikeluarkan nanti pajaknya Nantinya, ketika sudah ada pajak terutangnya, begitu ya. Betul. Oh, baik. Itu nanti kita nantikan ya tentunya di kapan akan berlaku deposit pajak ini. Nah, sekarang ini kan baru saja diluncurkan IPBK ya, Mas ya. Nah, ini kira-kira perbedaan mendasarnya apa dibandingkan dengan pemindah bukuan yang sebelumnya? Sebenarnya sama saja ya, hanya tadinya kita mengisinya manual, kemudian manual ditulis di kertas, kemudian disampaikan ke KPP baik melalui pos atau disampaikan langsung. Untuk IPBK ini kita langsung isi di aplikasi atau di web gitu. Di web, kemudian nanti untuk versi ini, untuk versi yang baru di launching per tanggal 12 Desember ya. Yang di launching tanggal 12 Desember 2022 secara nasional. Jadi kan sudah ada pilotingnya dulu nih ya sebelumnya. Tanggal 15 September ya. Tanggal 15 September di 10 KPP, kemudian baru diimplementasi nasional itu kemarin tanggal 12 Desember, jadi 12-12. Oh iya. Baru di launching. Oh iya, baru sadar. 12. Iya. Itu yang versi ini hanya untuk PBK dalam satu NPWP yang sama. Jadi untuk NPWP yang berbeda belum bisa. Kemudian PBK atas SSP saja. Jadi atas surat setoran pajak yang kawan pajak buat melalui billing. Itu saja yang bisa di PBK. Jadi untuk misalnya PBK atas pemindah bukuan, jadi kita sudah PBK, kemudian kita ingin PBK-kan lagi, itu saat ini belum bisa di aplikasi. PBK untuk PBK itu belum bisa. Kemudian PBK untuk sanksi administrasi itu juga belum bisa. Jadi masih untuk pembayaran biasa. Selain itu PBK untuk yang NTPN-nya itu sudah dilaporkan di SPT. Itu juga tidak bisa. Seperti itu, Mbak Putri. Baik, tadi kalau misalnya saya simak tadi untuk timeline-nya sudah berlaku berarti ya Mas ya, per 12/12 itu wajib pajak, kawan pajak semua nih sudah bisa memanfaatkan layanan IPBK ini ya? Sudah bisa, berarti sudah bisa dan sudah diproses ya oleh KPP ya? Sudah diproses oleh KPP. Nah, namun untuk IPBK versi yang pertama ini hanya terbatas untuk kondisi-kondisi seperti tadi ya. Betul. Baik, tentunya nanti akan dikembangkan terus-menerus ya supaya semakin meluas gitu ya. Betul. Cakupannya. Nah, aku mau ke Mbak Dita nih ya. Karena adanya IPBK ini, apakah permohonan PBK yang sebelumnya kita tahu ya diajukan secara manual datang ke KPP itu menjadi ditiadakan atau bagaimana Mbak? Oh enggak, ini jadi IPBK ini kan penambahan kanal penyampaian, jadi bisa melalui online. Tapi sebelumnya kan PBK itu yang kita tahu disampaikan melalui bisa dari loket atau lewat pos ya, itu masih tetap ada dan masih tetap kita terima. Jadi cuma nambah aja sih. Baik. Ya. Jadi ini cuma penambahan opsi aja ya, kawan pajak yang nggak sempat datang ke KPP dan kondisinya bisa dilakukan melalui IPBK itu bisa ya IPBK. Baik. Nah, mungkin banyak juga nih di antara kawan pajak yang bertanya-tanya ya.
Iya. Ya. IPBK ini kan aplikasi ya Mas Mbak ya. Nah, itu bentuknya seperti apa? Apakah diinstalkah atau berbasis web atau bagaimana? Jadi seperti tadi sempat saya singgung ya di awal bahwa PBK yang IPBK ini nanti kita kan tinggal isi di aplikasi. Aplikasinya ini berbasis web. Webnya itu juga sudah familiar, sudah selama ini digunakan, yaitu melalui DJP online. Oh, DJP. Iya, DJP online. Di DJP online kan pajak itu nanti di menu layanan. Jadi di DJP online kan ada menu profil, lapor, bayar gitu kan. Ada juga menu layanan. Nah, di menu layanan ini kawan pajak di antaranya ada menu layanan IPBK. Namun kawan pajak tidak bisa langsung aktif gitu. Jadi kawan pajak aktifkan dulu fiturnya. Oh, ikonnya nggak langsung muncul berarti menunya. Betul, menu di layanan itu ketika kita klik layanan seharusnya kan langsung ada tampilan IPBK di menu itu. Namun belum muncul jika belum diaktifkan. Jadi nggak otomatis. Ya? Tidak otomatis. Okay. Nah, pengaktifannya di mana? Pengaktifannya itu melalui menu profil. Jadi di kawan pajak itu kan tadi dashboard, profil, lapor, bayar, layanan. Nah, di menu profil diklik, nanti ada aktivasi fitur. Nah, tinggal kawan pajak klik aktivasi fitur, nanti muncul pilihan-pilihan layanan apa saja yang ingin diaktifkan. Tinggal apa istilahnya checklist, centang itu, kemudian klik ubah profil di bawah. Setelah klik ubah profil, nanti otomatis layanan itu sudah tersedia di menu layanan gitu. Semudah itu sebenarnya. Oh iya, baik. Cuman kalau tidak tahu mungkin kan ya jadi panik ya. Iya, ini katanya sudah ada tapi kok tidak belum ada. Muncul gitu ya. Ya, jadi kawan pajak jangan panik kalau belum muncul ikon IPBK-nya, silakan diaktifasi terlebih dahulu melalui menu aktivasi fitur ya Mas ya. Iya, betul. Iya, baik. Nah, kalau sudah muncul nih IPBK-nya ya, Mas dan Mbak, apakah wajib pajak itu langsung bisa menggunakan IPBK ataukah ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Ya, pasti kalau mau IPBK itu harus punya tadi ya, akun DJP online ya. Iya. Jadi kalau belum punya akun, pertama pasti harus daftar Evin dulu biar bisa bikin akun. Nah, yang pasti yang harus punya ini sertifikat elektronik Mbak Putri. Oh iya. Karena kalau kita mau submit permohonan PBK setelah diisi di formulir yang ada di DJP online itu, nanti pas mau submit dia diminta sertifikat elektronik sama paspres ya. Jadi kalau bagi kawan pajak yang belum punya sertifikat elektronik dan ingin mengajukan PBK melalui IPBK ini, jadi ya mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat elektronik. Iya. Gitu. Nah, sertifikat elektronik ini kan bukan barang baru ya Mbak ya. Sebelumnya kan sudah sering digunakan nih. Mungkin kawan pajak juga sudah sering menggunakannya ketika e-faktur, memanfaatkan aplikasi e-faktur dan juga e-Bupot Unifikasi. Nah, kalau ada kawan pajak yang sudah punya sertifikat elektronik e-faktur atau e-Bupot itu bagaimana Mbak? Perlu mengajukan atau? Nggak perlu, jadi masih bisa dipakai. Yang penting ada sertifikat elektronik. Cuma mesti dicek aja ya, masih berlaku atau enggak. Oh baik. Kan dia berlaku 2 tahun ya sertifikat elektronik. Jadi mesti dicek dulu, kalau masih berlaku itu masih bisa itu bisa dipakai nanti pakai ya. Submit. Oh baik. Jadi IPBK masih bisa menggunakan sertifikat elektronik yang sebelumnya sudah pernah diperoleh ya. Baik. Oke, mungkin ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Dengan adanya IPBK ini kan lebih cepat ya, jadi waktunya lebih efisien begitu karena kawan pajak tidak perlu datang ke KPP. Nah, apakah proses penyelesaian permohonannya jangka waktunya itu juga lebih cepat atau bagaimana nih, atau Mbak Dita? Sayangnya nggak lebih cepat ya, jadi sama aja. Jadi masih sama, jadi sesuai dengan SOP penyelesaian permohonan PBK yang selama ini ada kan 21 hari. Nah itu untuk IPBK walaupun mungkin
setelah submit kan kita langsung terima ya, lebih Ya. cepet tuh, tapi untuk prosesnya masih sama sih, Baik. 21 hari maksimal ya. Ya. Setelah diterima lengkap. Oh, baik. Ya, mungkin memotong waktu kita ke KPP-nya. Iya, mungkin Iya. menghemat Betul. waktu jalan ya, jalan ke Iya. KPP ya. Jadi misal kalau ke KPP datang setelah jam 4 kan sudah tidak dilayani ya, Tuh. karena sudah tutup loketnya. Mm. Kemudian pulang kantor nih jam 9 atau jam Oh iya. 12 kurang 5 menit submit itu Submit terhitung bisa, satu ya. hari Terhitung sudah. satu hari sudah ya, benar. Betul. Ya, apalagi Jakarta macet ya Mas, ya, itu Iya. bisa menghemat waktu banget. Ya, jadi gitu ya kawan pajak, proses penelitiannya tetap sama karena penelitian yang dilakukan juga tetap sama ya, baik itu permohonan melalui loket TPT ataupun melalui IPBK. Nah, mungkin ini terakhir ya Mas Sigit atau Mbak Dita, Ya. karena pengajuan IPBK ini secara online, nanti hasilnya keputusannya itu diterima secara online juga atau bagaimana? Untuk hasil IPBK sebenarnya bisa dipantau ya. Oh iya. Bisa dipantau langsung di aplikasi di IPBK di DJP online-nya. Itu nanti kita bisa lihat dari submit, kemudian proses disposisi ke petugas, dari petugasnya ini diteliti, kemudian disetujui atau tidak, itu nanti terrekord di sistem, Oke. akan terlihat, dan nanti hasil dari IPBK itu bisa kawan pajak cetak, Bisa dicetak. bisa dicetak di sistem. Nanti tanda tangannya berupa barcode. Itu. Namun demikian, KPP tetap akan melakukan pencetakan, tetap dicetak, dan dokumen untuk yang tanda tangan dari kepala kantor tetap dikirimkan ke alamat wajib pajak gitu. Tapi wajib pajak jadi langsung tahu kan, oh ini sudah disetujui atau ditolak, bisa langsung cetak by sistem gitu. Baik. Karena kan kalau kawan pajak mengajukan pemindah bukuan, itu kawan pajak akan butuh nomornya ya, Mas, Iya, ya, nomor betul. PBK atau nomor KET-nya ya, keterangan PBK-nya. Untuk direkam di SPT-nya kan, untuk direkam di SPT baik PPN atau SPT yang lain biasanya Ya. ditanyakan nomor Nomor PBK-nya. PBK-nya itu ya. Betul. Nah, itu nanti akan bisa diakses secara online ya kalau memang permohonannya disetujui dan sudah selesai ya Iya, betul. penelitiannya begitu. Oke, mungkin sekian penjelasannya sudah cukup jelas ya kawan pajak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Mas atau Mbak? Udah Yes. cukup sih. Silakan kawan pajak yang Oh, iya. ingin mengajukan pemindah bukuan atau misalnya pengen bayar banyak dulu gitu. Oh. Bayar banyak dulu kemudian mau dipindah bukuan dengan IPBK, silahkan gitu. Karena memang nantinya memang akan ada fitur namanya fitur deposit ya. pajak gitu. Baik. Oke, kawan pajak, sekian pembahasan kita kali ini mengenai IPBK. Mudah-mudahan nanti sudah ada tutorial juga ya dari DJP mengenai tata cara pengisian formulir PBK-nya. Tapi kalau kawan pajak sudah pernah mengajukan formulir atau permohonan PBK yang manual, pasti sudah familiar lah ya dengan tata cara pengajuan di IPBK ini. Betul. Sama persis dengan Sama persis formulir ya baik. Demikian kawan pajak, perjumpaan kita pada podcast kali ini. Jangan lupa follow Instagram KPP Pasar Minggu di @pajakpasarminggu untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan dan juga jadwal kelas pajak yang akan diselenggarakan. Sekian, terima kasih telah menonton. Terakhir, salam pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak.